Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sefti Wahidirani Saputri Eskom MM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rian Effendi, Clarissa Melia, Devan Riyandi, Nurul Hikmah, dan Siti Musarofah. Kami akan menjelaskan materi mengenai penerapan Customer Relationship Management dan contoh penerapan CRM pada perusahaan Gojek. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke pembahasannya. Pengertian dari Customer Relationship Management atau CRM adalah sebuah sistem dan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan memperkuat hubungan dengan pelanggan secara efektif. CRM ini mengintegrasikan berbagai aktivitas seperti pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, dan dukungan teknis dalam satu sistem yang terkoordinasi untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan serta profitabilitas perusahaan. Tujuan utama dari CRM yang pertama, meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan sehingga pendapatan dapat meningkat. Yang kedua, menjaga konsistensi komunikasi dan pelayanan. Yang ketiga, menggunakan informasi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara tepat waktu. Yang keempat, meningkatkan penjualan melalui strategi seperti upselling dan cross-selling. Manfaat dari penerapan CRM yang pertama, layanan pelanggan yang ditingkatkan, yaitu memiliki informasi pelanggan seperti pembelian sebelumnya dan riwayat interaksi yang mudah diakses sehingga membantu para staf layanan pelanggan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dan lebih cepat. Yang kedua, pelacakan tren, di mana pengumpulan dan akses data pelanggan memungkinkan bisnis mengidentifikasi tren dan wawasan tentang pelanggan mereka melalui fitur pelaporan dan visualisasi. Yang ketiga, otomatisasi, di mana sistem CRM ini dapat mengotomatisasi tugas-tugas dasar, namun penting dalam alur penjualan dan dukungan pelanggannya. Selanjutnya ada jenis-jenis CRM. Jenis-jenis CRM ini ada 3. Yang pertama, operasional CRM terkait dengan fungsi bisnis tertentu yang mencakup customer service, manajemen pemasaran, faktur dan pengajuan rekening, serta manajemen dan otomatisasi penjualan dan pemasaran. Yang kedua ada analytical CRM, mencakup aktivitas yang menangkap, menyimpan, mengekstrak, memproses, menginterpretasi dan melaporkan data pelanggan kepada pengguna yang akan menganalisa sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, ada kolaboratif CRM, berhubungan dengan seluruh komunikasi yang dibutuhkan, koordinasi, kolaborasi antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada tahapan proses CRM. Dalam tahapan proses CRM ini ada beberapa hal. Yang pertama, memperoleh pelanggan baru atau acquire. Dalam memperoleh pelanggan baru, ini merupakan langkah awal, di mana bisnis melakukan upaya pemasaran dan promosi untuk menarik calon pelanggannya. Yang kedua ada menambah nilai pelanggan atau enhance. Selanjutnya, saat pelanggan baru diperoleh, hal yang perlu dilakukan adalah menambah nilai pelanggan. Ini bisa dilakukan dengan memberikan pengalaman yang luar biasa dengan cara memberikan insentif seperti diskon dan menawarkan produk tambahan yang relevan. Yang ketiga ada mempertahankan pelanggan atau retain. Mempertahankan pelanggan atau customer retention yang sudah ada lebih efisien daripada menarik pelanggan baru. Pada tahap ini, fokus utamanya yaitu memastikan pelanggan tetap puas dan terus menggunakan produk dan layanan yang telah digunakan. Yang keempat ada meningkatkan loyalitas pelanggan atau loyalty. Meningkatkan loyalitas pelanggan adalah tentang memperdalam hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Program loyalitas, penawaran eksklusif, dan penghargaan untuk pelanggan setia adalah beberapa cara untuk meningkatkan loyalitas. Yang kelima ada meningkatkan konversi atau conversion. Tahap terakhir adalah meningkatkan konversi, yaitu merubah prospek menjadi pelanggan yang melakukan pembelian.
Dengan strategi CRM yang tepat, dapat mendorong bisnis lebih banyak prospek untuk melakukan pembelian, sehingga meningkatkan tingkat konversi. Saya di sini akan menjelaskan contoh penerapan CRM pada Gojek. Customer Relationship Management merupakan pendekatan strategis yang digunakan perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pemanfaatan teknologi dan data pelanggan. Dalam konteks ekonomi digital yang semakin berkembang, Gojek sebagai perusahaan teknologi berbasis aplikasi memanfaatkan CRM sebagai alat untuk menciptakan loyalitas pelanggan dan keunggulan kompetitif. Melalui pendekatan berbasis data ini, Gojek mempersonalisasi pelayanan bagi setiap pengguna, mengembangkan program loyalitas berbasis poin, serta memanfaatkan umpan balik pelanggan untuk perbaikan berkelanjutan. Sistem pelacakan real-time juga diterapkan guna meningkatkan transparansi dan rasa aman pengguna. Strategi-strategi ini menunjukkan bagaimana CRM tidak hanya berperan sebagai alat pemasaran, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun hubungan pelanggan yang bernilai dan berkelanjutan. Berikutnya, strategi penerapan CRM pada Gojek. 1. Personalisasi layanan. Gojek mengumpulkan data aktivitas pelanggannya, seperti riwayat pemesanan, lokasi, dan preferensi layanan. Data pelanggan ini digunakan untuk memberikan promosi yang sesuai terhadap pelanggannya, seperti voucher diskon yang disesuaikan dengan kebiasaan penggunanya. Lalu kedua, program loyalitas. Gojek memiliki sistem poin yang terakumulasi dari setiap transaksinya. Poin ini menentukan tingkatan keanggotaan dari GoClub. Keanggotaan ini bertingkatan dari warga, bos, juragan, lalu anak sultan, yang masing-masing memiliki benefit yang berbeda. Hal ini mendorong pelanggan untuk terus menggunakan layanan Gojek. 3. Peningkatan layanan dan kepuasan. Sistem CRM mencatat dan menampilkan rating kepuasan pelanggan, baik itu dari bintang 1 hingga bintang 5, baik itu dari sisi pelanggan maupun mitra driver. Data ini digunakan untuk evaluasi dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Lalu keempat, tracking real-time. Tracking real-time adalah fitur pelacakan lokasi penjemputan, pengantaran, dan posisi driver secara real-time, yang gunanya untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam setiap transaksinya. Seperti itulah strategi penerapan CRM pada Gojek. Pada penjelasan berikutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan penerapan CRM pada Gojek. Yang pertama adalah personalisasi layanan efektif. Gojek memanfaatkan data pelanggan untuk memberikan promosi dan layanan yang relevan dengan preferensi pengguna, sehingga meningkatkan kepuasan dan engagement. Lalu yang kedua adalah program loyalitas yang menarik dan mendorong retensi. Sistem XP dan tingkatan GoClub memberikan insentif berkelanjutan agar pelanggan terus menggunakan layanan Gojek serta menciptakan rasa eksklusivitas. Lalu yang ketiga adalah evaluasi kualitas layanan secara real-time. Fitur rating dari pengguna dan mitra driver memungkinkan Gojek untuk melakukan pemantauan kinerja layanan dan mengambil tindakan korektif secara cepat. Lalu yang keempat adalah transparansi dan keamanan tinggi berkat tracking real-time. Pelacakan lokasi perjalanan secara langsung memberi rasa aman bagi pengguna, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap layanan. Lalu yang selanjutnya adalah kekurangan penerapan CRM pada Gojek. Yang pertama adalah masalah teknis pada sistem reward. Pengguna sering mengalami kendala seperti voucher yang tidak dapat digunakan, poin XP yang tidak masuk, ataupun reward yang tidak muncul meskipun syarat telah terpenuhi. Lalu yang kedua adalah layanan customer service yang kurang responsif. Banyak keluhan yang tidak ditangani dengan cepat atau dianggap tidak solutif, terutama terkait keluhan program loyalitas GoClub. Lalu yang ketiga adalah ketergantungan pada sistem otomatisasi. Jika sistem CRM mengalami gangguan, maka seluruh alur personalisasi layanan dan pemberian reward menjadi terganggu. Lalu yang terakhir adalah kualitas personalisasi belum sepenuhnya optimal. Penawaran promosi terkadang kurang relevan dengan kebiasaan pengguna, menandakan segmentasi dan analisis data yang belum maksimal. Lalu yang selanjutnya adalah tantangan penerapan CRM pada Gojek. Yang pertama, tingginya biaya program loyalitas.
cashback, diskon, dan benefit lainnya membutuhkan anggaran yang besar. Tanpa pengelolaan yang efisien, hal ini dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Lalu yang kedua, persaingan ketat dengan platform sejenis. Grab, Maxim, dan yang lainnya juga menawarkan sistem CRM dan reward yang agresif. Gojek harus terus berinovasi agar tidak tertinggal. Lalu yang ketiga adalah manajemen data yang kompleks. Gojek memiliki banyak layanan dalam satu aplikasi, sehingga integrasi dan analisis data pelanggan secara real-time menjadi tantangan tersendiri. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan inovasi berkelanjutan. Sistem CRM tidak boleh stagnan. Gojek harus terus memperbarui fitur, benefit, dan pendekatan agar pelanggan tetap engage. Selanjutnya adalah rekomendasi penerapan CRM pada Gojek. Perbaiki stabilitas sistem reward dan voucher. Gojek perlu meningkatkan keandalan sistem GoClub agar voucher, poin XP, dan benefit loyalitas dapat diklaim tanpa hambatan. Penambahan fitur pengecekan otomatis atas kelayakan voucher sebelum pembayaran dapat mencegah kegagalan klaim ini. Lalu yang kedua, tingkatkan responsivitas layanan pelanggan. Gojek disarankan untuk memperkuat customer service berbasis teknologi seperti chatbot pintar dan live chat in apps dengan waktu respon yang cepat. Pengguna juga sebaiknya diberikan akses pelacakan tiket keluhan agar lebih transparan. Lalu selanjutnya, optimalkan personalisasi layanan. CRM dapat ditingkatkan dengan menyempurnakan segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku dan preferensi yang lebih detail, seperti promosi, reward, konten yang dibuat lebih relevan dan bersifat individual. Lalu selanjutnya adalah pantau dan tindak lanjut suara pelanggan secara aktif. Ulasan dan keluhan dari media sosial, ulasan aplikasi, dan platform publik seperti media konsumen harus dijadikan sumber evaluasi berkala. Hasil tindak lanjut bisa ditampilkan dalam laporan sebagai bentuk akuntabilitas. Selanjutnya adalah kesimpulan. Customer Relationship Management atau disingkat CRM adalah strategi penting untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pemanfaatan data, teknologi, dan komunikasi yang efektif. Dengan penerapan CRM, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, mendorong loyalitas, serta mengoptimalkan proses pemasaran dan penjualan. Keberhasilan CRM ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memahami kebutuhan pelanggan, memberikan layanan yang relevan, dan terus berinovasi dalam menjalin interaksi yang bernilai. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai penerapan CRM atau Customer Relationship Management. Kami meyakini bahwa penyampaian ini masih terlalu jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun sikap selama presentasi berlangsung. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.